Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Prof dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan mata kuliah metodologi penelitian ini, kita akan membahas materi tentang menentukan dan menganalisis masalah penelitian. Sebelum kita masuk pada sesi penjabaran materi, kita awali terlebih dahulu dengan sesi perkenalan. Mata kuliah metodologi penelitian ini diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza, ARM Hum. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hasnah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi ini. Selanjutnya, kami mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Pascasarjana Universitas Riau semester 1 akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini, yang mana terdiri dari saya sendiri, Thalia Amanda Putri, dengan NIM 2310248900, dan partner saya, Herwin Kurniawan, dengan NIM 2310248899. Terdapat 8 outline yang akan dipaparkan dalam materi ini. Yang pertama adalah konsep dan definisi masalah penelitian. Yang kedua, proses pemilihan masalah. Yang ketiga, cara menentukan masalah penelitian. Yang keempat, pembatasan masalah melalui fokus masalah. Yang kelima, identifikasi masalah penelitian. Yang keenam, perumusan masalah penelitian. Yang ketujuh, analisis masalah penelitian. Dan yang terakhir, sumber masalah penelitian. Untuk outline 1 sampai 4 akan saya paparkan, dan outline 5 sampai dengan 8 akan dipaparkan oleh partner saya, Herwin. Kita masuk pada pembahasan pertama, konsep dan definisi masalah penelitian. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, menurut Sugiono 2018. Tanpa suatu masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Masalah penelitian terjadi jika ada kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada, antara apa yang diperlukan dengan yang tersedia, antara harapan dan kenyataan. Kriteria permasalahan yang dimulai dari adanya kesenjangan biasanya berbentuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, permasalahan diperoleh dari adanya ketertarikan terhadap hal-hal yang unik dan memiliki nilai lebih yang pantas untuk diteliti. Masalah penelitian bergantung pada paradigma apa yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan. Sehingga masalah dapat didefinisikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaannya, menurut Sugiono 2018. Bagaimana proses pemilihan masalah? Proses pemilihan masalah biasanya muncul dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah permasalahan ini menarik minat saya? Yang kedua, apakah masalah yang muncul adalah masalah yang baru? Yang ketiga, adakah masalah itu perlu mencari jawaban dan penyelesaiannya? Yang keempat, adakah jawaban dan penyelesaian masalah dapat meningkatkan pengetahuan tentang keilmuan atau pembidangannya? Yang kelima, apakah penelitian terhadap persoalan tersebut dapat dilakukan? Selanjutnya adalah cara menentukan masalah penelitian. Yang pertama, peneliti memiliki keahlian dalam bidang yang diteliti. Yang kedua, tingkat kemampuan peneliti memang sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga, peneliti memiliki sumber daya yang diperlukan dalam penelitian yang dijalankan. Yang keempat, telah mempertimbangkan berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Untuk mempermudah dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dapat dilakukan melalui fokus masalah.
Penentuan fokus penelitian dilakukan dengan memilih fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. Sifat fokus tergantung dari jenis penelitian yang dilaksanakan. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh partner saya, Herwin Kurniawan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dimulai dari identifikasi masalah. Di dalam mengidentifikasi masalah-masalah penelitian, bukan sekedar mendata sejumlah masalah, tetapi kegiatan ini lebih daripada itu, karena masalah yang telah kita pilih hendaknya memiliki signifikansi untuk dipecahkan. Untuk mengidentifikasi masalah, peneliti harus menentukan yang namanya skala prioritas, yaitu menentukan masalah-masalah mana yang perlu segera dilakukan pemecahan. Di sini terdapat 3 jenis hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, ada esensial, artinya menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua, urgent atau penting, artinya mendesak untuk dipecahkan. Dan yang ketiga, bermanfaat bila dipecahkan. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Di dalam merumuskan masalah penelitian, masalah itu harus dapat dicari solusi atau jawabannya melalui sumber yang tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Masalah juga harus jelas. Semua orang harus memberikan pandangan yang sama tentang masalah tersebut. Masalah yang harus signifikan, mesti memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan solusi bagi masalah manusia. Masalah bersifat etis, yakni tidak berkenaan dengan etika, moral, dan nilai-nilai keyakinan agama. Di sini terdapat 4 macam analisis masalah penelitian. Yang pertama, analisis substansi masalah. Masalah yang dipilih memiliki relevansi akademik dalam arti termasuk bidang keilmuan, contohnya sosiologi, antropologi, komunikasi, manajemen, teologi, dan sebagainya. Yang kedua, analisis teori dan metode. Masalah yang diteliti hendaknya dapat dicari rujukan kepustakaan, perspektif teoritik dan metodenya, serta perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran. Yang ketiga, ada analisis institusional, artinya jenis bobot dan tujuan penelitian hendaknya disesuaikan dengan institusi mana peneliti mempersembahkan penelitiannya. Dan yang keempat, ada analisis metodologis. Maksudnya masalah yang diangkat hendaknya terjangkau baik dari aspek metode pengumpulan data maupun datanya itu sendiri. Selanjutnya, sumber masalah penelitian. Di sini terdapat 6 jenis, dimulai dari buku bacaan atau laporan hasil penelitian, temuan ilmiah, pengamatan sepintas, hasil diskusi, hasil seminar, dan perasaan institusi. Demikian yang bisa kami dapat sampaikan. Jika ada kurang, kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.